Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa buktikan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan ingin supaya kita memunculkan brand kita masing-masing. Apa itu brand? Brand itu adalah kualitas atau keunggulan. Sebab itu, mari kita baca dalam Matius 7 ayat yang ke-28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya. Sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus mengajar dengan berkuasa. Itulah brandnya. Sehingga ada yang sakit datang kepada Tuhan Yesus, Dia menyembuhkan. Orang yang mengalami persoalan datang kepada Yesus, maka orang itu menemukan jalan keluarnya. Sebab itu, siapapun kita yang saat ini menyandang gelar Kristen atau orang yang mengikut Yesus, baiklah kita hidup memunculkan keunggulan kita atau brand kita masing-masing. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 7 ayat yang ke-29 tadi. Yesus tidak perlu cemburu dengan orang-orang yang ahli Taurat. Dia malah menyuruh supaya orang-orang yang percaya kepadanya mau menurutin apa kata ahli-ahli Taurat yang telah duduk di dalam kemuliaan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Mari kita baca dalam Matius 23. Ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah
kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Tuhan tidak perlu cemburu kepada ahli-ahli Taurat yang duduk di kursi Musa, yang walaupun mereka itu pintar mengajarkan hukum Taurat, tapi tidak melakukannya. Yesus tidak ambil pusing kepada mereka, tapi Yesus memunculkan kebenarannya. Dan kalaupun Yesus menasehati mereka atau mengkritik mereka, Yesus tidak pernah mengkritik institusi mereka atau tempat mereka belajar hukum Taurat itu. Yesus hanya mengkritik perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kalau kamu marah kepada seseorang, jangan sangkut pautkan orang tuanya. Misalkan dia ketahuan mencuri mangga misalnya. Jangan bilang, dasar memang bapakmu tak mengajarin ya kau sehingga mau mencuri mangga. Tidak. Tapi perbuatannya yang perlu diluruskan. Mengapa? Karena ahli Taurat itu penting. Coba kita lihat dalam Matius 23 ayat 34. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Karena ada di antara ahli-ahli Taurat itu yang memang mengasihi Tuhan. Jadi nggak semuanya. Makanya kalau mau mengkritik orang, menasihatin orang, jangan orangnya, jangan institusinya, tapi perbuatannya. Supaya apa yang engkau kritikkan menjadi kebaikan, bukan tambah masalah. Coba lihat, Yesus tadi berkata, aku mengutus kepadamu ahli-ahli Taurat. Maka tidak heran, ahli Taurat pun ada yang mengasihi Yesus, bahkan mau jadi pengikutnya. Kita baca dalam Matius 8 ayat yang ke-19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah pertanyaannya, kenapa dia disalibkan oleh orang ahli Taurat juga? Iya, dia disalibkan oleh oknumnya. Coba lihat di sini. Dalam Lukas 23 ayat 23 sampai 25. Lukas 23 ayat 23 sampai 25. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu, sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Mereka adalah oknum, tidak semua ahli-ahli Taurat itu mau melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dalam Lukas 23 ayat 23 tadi. Karena lihat dalam Kisah 5 ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang,
Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tapi ia dibunuh dan dicerai-berai, seluruh pengikutnya lenyap. Coba, dia orang Farisi dan ahli Taurat, tapi tidak setuju. Coba lihat ayat Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-38 sampai 39. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Sebab itu, mari munculkanlah brandmu. Jangan iri dengan orang. Dan kalaupun kamu ingin menyampaikan pendapat kepada orang, lebih baik kritiknya dirubah menjadi saran. Saran itu ada perkataan tolong, sebaiknya. Dan kata saran itu jangan menyerang orangnya atau institusinya atau pribadinya, tapi seranglah perbuatannya. Karena tujuan saran, tujuan engkau menyampaikan pendapat agar orang itu mengalami perubahan demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkatimu, mari ciptakan brandmu, tunjukkan kehebatanmu sebab Tuhan akan mempermuliakanmu. Amin.